beragam etnis, suku bangsa, seni dan budaya tampil dalam kemandirian. TVD Bhinneka Tunggal Ika. Program inspiratif, berwawasan, bertutur dengan hati, menembus relung jiwa dan pikiran, menetapkan visi dan misi menuju Indonesia Jaya. Bersama Bunda Desa Nusantara, Marwah Daud Ibrahim. Saksikan hanya di TVD Simpul Desa Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwah Daud Ibrahim dari TVD dan saat ini sedang berada di kantor Euro Management. Dan bersama saya adalah Bapak Bimo Sasongko, seorang tokoh yang sangat concern pada pendidikan Indonesia. Beliau adalah pendiri dan sekaligus pimpinan atau CEO dari Euro Management dan juga saat ini sebagai Sekjen Ikatan Alumni Penerima Beasiswa Habibie atau IABI. Hari ini kita bisa tahu banyak Pak ya, berbincang Pak Bimo ya, tentang berbagai hal yang selama ini menjadi concern Bapak. Dan salah satu yang menurut kami sangat menarik adalah ada sebuah gerakan yang Pak Bimo gagas akhir-akhir ini, yaitu mencetak 1 juta Habibie untuk Indonesia. Boleh Pak Bimo sampaikan apa dibalik gerakan yang menurut kami ini akan membantu Indonesia bangkit menjadi negara besar? Silakan. Ya, jadi backgroundnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, yang saya ingin tunjukkan adalah bahwa bangsa Indonesia ini 30 tahun lalu ada di track yang benar. Yaitu pada saat dulu namanya Menteri Riset dan Teknologi Bapak Habibie membuat suatu program yang namanya program beasiswa pengiriman anak-anak SMA berbakat untuk studi ke negara-negara maju dunia. Dulu tuh ada 9 negara maju yang dikirim oleh Pak Habibie. Salah satunya Amerika, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan juga Jepang dan Australia. Ada sekitar 7-9. Pada saat itu semua anak SMA di Indonesia dari tahun 1980 sampai program itu berhenti 97 tahu semua tuh. Jadi program itu saya juga heran kenapa dulu belum ada sosial media, belum ada internet, tapi semua anak SMA bisa tahu bahwa kalau saya lulus SMA di Indonesia, kebanggaan saya kalau saya bisa diterima di program ini. Lebih dari kalau saya diterima di ITB, di UI atau di UGM gitu. Nah, program ini berjalan selama hampir 12-15 tahun, dari tahun 82 sampai 1997. Nah, itu biasanya dikirim per tahunnya sekitar 100 orang. Nah, kita punya catatan bahwa program ini berhasil mengirimkan hampir 2.000 anak SMA Indonesia. Seluruh Indonesia yang berbakat itu yang melalui proses seleksi yang sangat ketat, hampir sebulan prosesnya Bu, dari bulan-bulan Agustus sampai September, dari proses tes akademik, tes psikologi, tes bakat, sampai tes kesehatan, sampai zaman dulu Orde Baru itu ada screening, penataran dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar dipilih dari segelintir bangsa Indonesia, dari jutaan bangsa Indonesia yang segelintir yang bisa dipilih, dan itu ada suatu kebanggaan bagi kita semua. Nah, sayangnya program ini berhenti di tahun 1997, mungkin dengan segala macam permasalahan, apakah itu krisis dulu, IMF dan lain sebagainya. Nah, itu satu. Kedua, saya merasa bahwa ternyata negara lain sekarang malah meniru program Habibie ini, khususnya negara-negara tetangga kita, Vietnam, Kamboja, Cina, bahkan Malaysia, Thailand. Itu negara-negara itu melakukan yang hal sama dengan apa yang dilakukan Pak Habibie 30 tahun lalu dan dilakukan sekarang dan makin lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Indonesia. Sedangkan bangsa Indonesia berhenti di tahun 97. Nah, negara-negara itu bergerak maju. Nah, sebagai contoh statistik Bu Marwah, saya punya statistik nih, ini hasil riset saya. Mudah-mudahan akurat nih, sekitar 90%. Nah, bangsa Indonesia itu penduduknya 250 juta. Betul. Nah, bangsa Malaysia itu 30 juta. Nah, jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri, khususnya negara maju itu 60.000.
60.000. 60.000 orang. Nah, kalau berdasarkan statistik, ya kan, artinya bangsa Malaysia itu penduduknya 1/7 atau 1/8 kali. Indonesia, ya, Kalau betul. bangsa Indonesia, orang Indonesia di luar negara majunya 60.000, jadi kalau 1/6 atau 1/7-nya hanya 10.000 mahasiswa Malaysia di negara maju. Faktanya Sebagai perbandingan ya? Iya, faktanya sekarang 80.000 Malaysia. Lebih tinggi dari Lebih tinggi tiga. kalau secara proporsional penduduk. Yang lebih ekstrim lagi Korea Selatan. Makanya Korea Selatan ini saya merasa hebat sampai Sangat sekarang. maju. Mungkin itu salah satu yang membuat bangsa Korea Selatan khususnya tuh bisa menguasai dunia sekarang, khususnya di teknologi, adalah karena pengiriman mahasiswa. Dia penduduknya 50 juta. Iya. Harusnya kalau proporsional dengan penduduk Indonesia artinya 1/5, Ibu ya. Kalau penduduk Indonesia orang mahasiswa yang di luar negeri 60.000, 1/5 12.000. Nah, Korea itu Selatan punya 120.000 mahasiswa Korea di negara-negara maju dunia. Saat ini? Saat ini biasa. nih ya, sekitar 3-4 tahun terakhir ini, statistik ini. Nah, ini kan sesuatu yang mencengangkan kalau menurut saya, dan itu saya yakin, sampai detik ini saya yakin, karena saya juga dulu pernah dikirim ke luar negeri sekolah, bahwa memang pengiriman mahasiswa ke pusat-pusat ilmu pengetahuan itu memang dibutuhkan untuk bangsa yang ingin maju sekarang. Iya. Ingin maju dengan cepat, karena kalau tidak ya bisa, tapi mungkin lama prosesnya. Nah, itu yang mungkin prinsipnya Pak Habibie, dia ingin mempercepat proses kemajuan bangsa ini, karena kan negara lain juga bergerak cepat. Iya. Nah, untuk mempercepat itu adalah salah satunya melalui program pengiriman mahasiswa langsung ke pusat-pusatnya. Nah, kebetulan saat ini ya saya asumsikan 9 negara maju dunia itulah yang saya pikir menjadi tujuan mahasiswa Indonesia untuk sekolah ke luar negeri, khususnya ke negara maju. Jadi itu menjadi 2 trigger itu yang menyebabkan saya ingin menggaungkan di negara ini agar konsep sejuta Habibie untuk Indonesia itu bisa digaungkan pelan tapi secara masif, karena ini adalah penting untuk bangsa kita yang akan maju, apalagi di zaman globalisasi yang hampir apalagi masyarakat ekonomi ASEAN di ujung tanduk kita ini. Dalam beberapa bulan ini masyarakat ekonomi ASEAN akan terjadi, dan kita harus siap bersaing dan melakukan suatu kompetisi yang global. Luar biasa. Tadi ada 2 Pak ya. Dari pertama Pak Bimo sendiri pernah mengikuti. Betul. Yang kedua, di akhir saat ini melihat, loh kok Indonesia yang boleh kata memulai sekarang sangat tertinggal. Nah, pertanyaan bahkan berhenti di level negara di ya. level negara, pemerintah. Kepedulian itulah yang betul. Pak Bimo dan kawan-kawan terutama dari alumni Betul. penerima beasiswa Habibie merasa terpanggil. Saya ingin kembali di awal nih, menarik sekali nih. Ketika Pak Bimo mengikuti seleksi yang sangat ketat itu berarti usianya masih 18-19 Iya, tahun betul. ya? Tamat SMA persis. Tamat jadi SMA SMA persis, umur 17-18 tahun. Dengan apa namanya ya, dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Betul. Nah, sehingga Pak Bimo saat ini juga melihat bahwa usia-usia seperti ini sebenarnya yang tepat untuk anak-anak berangkat ke luar negeri. Nah, katakanlah ada target yang sangat luar biasa, ada perbandingan dengan negara lain yang juga menjadi tantangan besar. Nah, sekarang saya ingin tanya, Euro Management sudah mengirim banyak mahasiswa, bahkan mungkin menyamai, bahkan melebihi sudah yang dilakukan oleh Pak Habibie, sehingga sudah menjadi seorang katakanlah murid yang luar biasa ya. Betul. Nah, boleh nggak Pak Bimo menjelaskan ya, karena penonton TVD ini hadir di seluruh Indonesia, di daerah-daerah, dan biasanya yang bisa membeli parabola adalah mereka-mereka semuanya punya kemampuan yang luar biasa. Dan bayangkan kalau mereka yang sekarang ini ada mungkin di perkebunan, di pertambangan terpencil dan sebagainya, mendengar dari Pak Bimo, mudah-mudahan mereka akan tertarik dan juga melakukan langkah-langkah nyata baik secara pribadi, secara keluarga maupun secara institusi, atau melalui pemerintah daerahnya, atau juga melalui perusahaan yang mungkin mereka sedang bekerja di sana. Pertanyaannya, apa yang sudah Pak Bimo lakukan? Bagaimana prosesnya selama ini sehingga bisa mengajak, lalu kemudian mempersiapkan, lalu kemudian mengirim orang-orang, anak-anak bangsa dalam usia yang seperti tadi yang Pak Bimo lakukan. Ilmu lebih tinggi dari gunung, maka membacalah. Ilmu lebih luas dari lautan, maka membacalah. Ilmu lebih ranum dari buah yang masak, maka membacalah.
Ilmu lebih dinamis dari tarian, maka membacalah. Ilmu lebih lentur dari tanah liat, maka membacalah. Ilmu lebih beraneka dari corak batik, maka membacalah. Ilmu lebih berwarna dari lukisan, maka membacalah. Ilmu lebih dahsyat dari ombak, maka membacalah. Membaca jadikan kita cerdas, manfaatnya jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Presiden PKS mengucapkan selamat kepada TVD yang selama ini terus melakukan karya-karya terbaik untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ke depan saya kira TVD harus meningkatkan karya-karyanya dan juga menyebarkan lebih luas lagi ke seluruh Indonesia. Dengan cara itu TVD akan bisa memberikan pendidikan secara umum maupun secara khusus pendidikan politik. Dengan itu mudah-mudahan Indonesia yang cerdas bisa direalisir dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sekali lagi terima kasih kepada TVD yang terus berkhidmat bagi kepentingan bangsa Indonesia. Saksikan Indonesia Expose yang membuka, menyingkap, membeberkan, sekaligus memamerkan kekayaan khasana serta keindahan alam Nusantara. Hanya di TVD, Peradaban dan Jati Diri Bangsa. Dari konsep tadi itulah saya sebagai pribadi, sebagai alumni Pak Habibie juga ya kan merasa greget nih ya kan. Aduh, kok bangsa kita ini yang mempunyai kemampuan yang luar biasa lebih baik dibanding 30 tahun lalu dari segi ekonomi, dari segi informasi, dari segi negara. Orang tua Indonesia pun sekarang ini dibanding 30 tahun lalu zaman kita dulu itu udah kemampuan ekonominya udah meningkat. Informasi sudah di mana. Kok kenapa malah tidak banyak orang yang sekolah ke luar negeri, bahkan berhenti, bahkan secara statistik jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri menurun drastis. Nah, untuk itulah sambil menunggu gerakan dari pemerintah. Kenapa? Karena saya ngomong pemerintah karena merasa kalau pemerintah yang bergerak itu akan sangat masif itunya. Itu apa yang terjadi di Malaysia, Korea itu kan karena gerakan pemerintahnya yang benar-benar concern dan juga masif sehingga memang outputnya juga bergerak dengan cepat dibanding kalau individu-individu melakukan sendiri. Nah, namun sambil kita menunggu ya saya secara pribadi mendirikan namanya Euro Management Indonesia. Iya. Nah, jadi Euro Management itu didirikan dengan tujuan yang sangat, kalau menurut saya ini adalah suatu kerja keras kita, adalah suatu cita-cita sangat baik, adalah bagaimana membuat sebanyak mungkin bangsa Indonesia untuk bisa mencicipi, bisa menikmati pendidikan terbaik di dunia. Apalagi dengan zaman yang globalisasi ini, sebetulnya sekolah ke luar negeri tidak sesusah dan tidak semahal yang dibayangkan oleh banyak orang tua. Dan juga gerakan Sejuta Habibie ini juga tidak hanya saya arahkan kepada pemerintah, pemegang decision maker, tapi juga kepada orang tua yang mempunyai anak, baik itu anak-anak SMA, mahasiswa dan lain sebagainya. Karena saya merasa dengan concern orang tua juga akan menggerakkan banyak orang untuk sekolah ke luar negeri, ya kan? Nah itu yang saya lakukan. Saya membuat perusahaan namanya Euro Management, di mana saya memfasilitasi anak-anak SMA yang ingin tamatan SMA, ingin sekolah ke luar negeri. Nah, kenapa anak SMA Bu Marwah? Jadi, nah ini banyak concern saya. Kebetulan saya juga mengalami proses ini karena anak SMA itu usianya tamatan SMA itu sekitar 17-18 tahun. Nah, kenapa Pak Habibie mengirim anak SMA bukan tamatan S2, S3 yang mayoritas? Karena mungkin mempunyai concern yang sama juga dengan saya, bahwa usia-usia itu ada usia yang cukup untuk menghadapi budaya asing, saya pikir. Karena 18 tahun sudah dianggap dewasa, di berbagai negara juga 17-18 tahun itu adalah usia matang sehingga dia bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi tidak ada keraguan bagi saya bahwa anak-anak SMA kita tidak mampu untuk hidup dan beradaptasi dengan budaya asing. Banyak orang tua yang khawatir dan lain sebagainya, tapi saya pikir itu kekhawatiran itu sangat tidak tepat karena
orang-orang Indonesia itu cukup mandiri, meskipun sebelum dia berangkat ke luar negeri mungkin dia masih bergantung kepada orang tua. Itu biasa kalau menurut saya, Bu. Kita juga sebelum berangkat tuh ya kita nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang kalau belum makan kita harus diperintahkan, dan tapi once sampai di negara itu kita semua langsung cepat mandiri. Betul. Kedua, kemampuan bahasa, Bu Marwah. Nah, ini adalah yang penting karena anak-anak SMA 17-18 tahun itu dia bisa menyerap kemampuan bahasa yang sangat baik sekali, dan itu teori itu ada di ilmu-ilmu linguistik dan lain sebagainya. Usia 17 sampai di 22-23 itu adalah usia yang tepat untuk menyerap bahasa asing ya kan, dibanding kalau kita mengirim setelah S1 atau S2 atau bahkan S3 di usia-usia 30 ke atas, itu kemungkinan penyerapan bahasa itu akan sangat minim. Sehingga dia hanya pasif saja. Kalau anak-anak SMA itu sangat aktif dan bahkan bisa mengambil aksen negara masing-masing. Kalau misalnya di Inggris dia bisa aksen Inggris, ke Amerika bisa aksen Amerika. Dan ketiga, proses S1 itu lama, Bu Marwah, kan 4-5 tahun. Sehingga waktu yang cukup untuk selain mengambil ilmu pengetahuan juga beradaptasi, mengenal budaya, bisa mengenal cara berpikir orang asing. Itu kan yang dibutuhkan, Bu Marwah, sebetulnya. Kita mengirim orang ke luar negeri salah satu tidak hanya mencuri atau mengambil ilmu pengetahuan, namun juga yang paling penting kalau menurut saya adalah mengenal cara berpikir mereka, mengenal budaya, mengenal semangatnya. Kalau ke Jepang kita ingin tahu kenapa sih dia bisa disiplin, kenapa sih dia sangat tekun, sangat bisa kompak bekerja sama. Kenapa orang Amerika itu bisa berdebatnya dengan luas tanpa harus berantem, emosi dan lain sebagainya. Dan itu yang harus dibutuhkan. Dan itu dibutuhkan oleh zaman globalisasi ini karena sekarang ini kecenderungan bangsa Indonesia ini khususnya ya udah nggak pede terhadap orang asing. Kalau kita ngeliat orang bule kan, yang wajahnya putih, tinggi, udah takut duluan bernegosiasi, berdiskusi dan lain sebagainya. Padahal kan orang asing itu tidak sehebat yang seperti kita bayangkan, bahkan kita banyak yang lebih hebat. Nah, itu yang dibutuhkan, sehingga kenapa saya menggaungkan ini lebih memprioritaskan untuk anak-anak SMA. Dan itu dilakukan oleh negara-negara Vietnam, Malaysia, Kamboja, Cina, dan Korea Selatan. Mereka mengirim tamatan SMA, SMA. Dan itu yang dilakukan Pak Habibie. Dan ternyata saya membaca sejarah, Pak Bung Karno juga melakukan pengiriman yang sama juga. Tapi tidak sebanyak Pak Habibie. Dulu Bung Karno katanya mengirim sampai 500 orang. Nah, termasuk Pak Habibie waktu termasuk itu, katanya Pak Habibie. Nah, selanjutnya Pak Habibie juga mungkin mengadop dan lain sebagainya, dan dia mempunyai ruh semangat yang sama. Dia mengirim 1.500 sampai 2.000 orang. Dan saya sampai detik mengirim sudah 2.000 orang. Luar biasa. Selama 12 tahun. Jadi itu suatu kebanggaan saya bahwa saya bisa melebihi guru senior saya, Pak Habibie. Pak Habibie dulu dengan kekuatan politiknya, kekuatan posisi bisa mengirim 1.500. Saya dengan seorang diri melalui suatu perusahaan swasta, tapi saya dengan semangat besar saya bisa mengirimkan 2.000 orang. Dan itu adalah suatu kebanggaan saya yang luar biasa. Dan ini saya ingin coba gaungkan bahwa ternyata seorang saya melalui suatu perusahaan kecil saya bisa mengirimkan 2.000 orang anak bangsa untuk studi S1 di negara maju dunia. Saya tidak mengirim ke negara-negara kecil, atau ini negara maju dunia, ke Jerman, ke Prancis, beberapa ke Amerika, ke Inggris, Belanda, Jepang, dan Australia. Nah, untuk itulah Euro Management ini didirikan untuk benar-benar memfasilitasi orang tua yang mempunyai anak-anak di usia-usia tamatan SMA untuk bisa sekolah. Dan itu bukan suatu impian di siang bolong, bahwa ternyata sekolah ke luar negeri tidak semahal dan sesusah yang dibayangkan. Bahkan dengan ada Euro Management ini kita bisa membantu memfasilitasi. Seperti itu, Bu Marwah. Jadi kenapa saya berapi-api terus selama ini untuk mengirimkan orang, khususnya anak-anak SMA, untuk studi ke negara maju dunia. Tadi disampaikan sudah 2.000 orang, Pak Bimo ya. Kira-kira kalau kita lihat peta Indonesianya ini, dari daerah-daerah mana saja nih yang sudah mendapatkan kesempatan melalui Pak Bimo untuk bisa keluar negeri, Pak? Baca apaan, Bang Didin? Asik bener. Baca memang asik, Pak. Bikin kita jadi cerdas. Katanya juga baca ramalan jodoh. Aduh, kayak ramalan jodoh kali, tapi ramalan cuaca. Sembarangan. Ntar gua ramalin lo. Yang baju merah ketabrak ketoprak. Bang Didin lagi belajar matematika ya? Siapa yang mau pinter? Saya. Harus rajin membaca. Bang Ansip, tahu alamat ini gak sih?
Bisa baca nggak? Emang apa? Ini bukan catatan alamat, ini catatan bonutang. Waduh. Waduh utang. Makasih ya. Hari gini belum bisa baca. Gimana sih? Membaca jadikan kita cerdas, manfaatnya jelas. Selamat buat TVD. Indonesia yang cerdas memerlukan TV yang cerdas. Dan apa yang terjadi saat ini, rakyat, masyarakat luas mengharapkan adanya proses pencerdasan bangsa. Tapi yang diharus utamakan dalam TV-TV yang lain, TV-TV konvensional adalah justru isu-isu yang dangkal, isu-isu yang pandir, isu-isu yang tidak mencerahkan, tapi justru menggelapkan bangsa ini. Semoga dengan kehadiran TVD ini, betul-betul cita-cita kita mewujudkan masyarakat yang cerdas, menemukan medium yang cerdas. Hanya dengan cara itu kita bisa berharap Indonesia masa depan jauh lebih cerah. Selamat sekali lagi untuk DVD. Beragam etnis, suku bangsa, seni dan budaya tampil dalam kemandirian. TVD Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentu saja untuk menginformasi ini sesuatu yang tidak mudah, meskipun zamannya sosial media, zamannya internet, kita melakukan banyak kunjungan, banyak roadshow ke seluruh wilayah di Indonesia, Bung Muara. Jadi tidak hanya memang 3-4 tahun pertama kita masih fokus di Jakarta, tapi 5 tahun terakhir ini kita sudah hampir merambah seluruh kota besar di Indonesia, kunjungan ke sekolah-sekolah, melakukan open house ke pusat-pusat kota dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bengkulu, Pekanbaru, terus di Pulau Jawa hampir semua kota besar dari Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Jogja itu udah semua. Bali, bahkan siswa kita juga ada yang dari Lombok, dari Sumbawa, Maumere, sampai Kupang. Terus dari Kalimantan, hampir kota besar dari Balikpapan, Pontianak, Kaltara sekarang kita kunjungin juga, Bontang, pusat-pusat kekayaan Indonesia di situ, kita kunjungin semua sekolah-sekolah di sana. Terus kita masuk ke Sulawesi, ke Makassar, ke Tanah Toraja, ke Manado, Palu, sampai kita ke Papua, Bu. Makanya siswa saya yang 2000 itu, kalau Bu Marwa lihat itu kulitnya macam-macam, dari kulit yang sawo matang sampai yang orang Papua. Jadi kita memang benar-benar ingin sebanyak mungkin anak muda Indonesia untuk bisa terinformasikan bahwa ternyata ada namanya informasi sekolah ke luar negeri, ke negara maju, di mana informasi itu bahwa prosesnya tidak sesusah yang dibayangkan dan tidak semahal yang dibayangkan. Jadi itu hampir seluruh wilayah. Jadi statistiknya sih hampir 40% di wilayah Jabotabek, sisanya 60% siswa kita itu sudah dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi kita bangga bahwa ternyata yang berangkat juga tidak hanya orang Jakarta, tapi juga banyak orang luar kota yang memang mempunyai keinginan ya dan interest yang luar biasa, dan itu yang saya banggakan juga bahwa ternyata niat orang-orang daerah itu besar. Cuma kurang informasi. Ini yang makanya saya ingin terus menggaungkan, tuh kurang informasi. Kalau orang Jakarta mah biasanya sih udah tahu informasi, tapi orang luar kota kurang informasi. Tapi once kita berikan informasi, mereka tuh sangat antusias banget dan niatnya tuh sangat kuat, sehingga kita benar-benar bisa melayani. Iya, nanti kerjasama dengan TVD, kita akan melakukan informasi lebih banyak lagi. Ya, menarik sekali apa yang dilakukan oleh Pak Bimo Sasongko, baik sebagai pimpinan dan penggagas Euro Management maupun sebagai sekjen dari Ikatan Alumni Penerima Beasiswa Habibie atau IABI. Pak Bimo, saya ingin tanya, dari sekian ribu mahasiswa yang Pak Bimo kirim, ini yang ke negara mana saja nih yang paling diminati atau fokus, seperti Bapak tadi katakan bahwa ya kita kirim ke negara yang paling maju sehingga mereka bisa belajar budayanya, belajar mindsetnya, dan tentu saja belajar ilmu dan teknologinya. Bisa disampaikan Pak? Ya, jadi memang kita fokus kepada sepakat dulu, seperti zaman Bung Karno dulu, pengiriman zaman Bung Karno itu saya tahu informasinya mereka Bung Karno mengirim ke negara-negara Eropa, termasuk khususnya Eropa Timur, mungkin juga dulu karena ada hubungan politik dan lain sebagainya. Selanjutnya pada waktu program Pak Habibie tahun-tahun 1980 sampai 97, beliau mengirim ke 9 negara di dunia itu.
Nah, kita sekarang juga hampir sama nih karena memang konstelasinya Masih kurang lebih masih sama. negara-negara maju, kita asumsikan masih negara maju yang nyaman, yang sangat mendukung para mahasiswa asing tentu saja, Ya, dan juga mempunyai fasilitas riset yang bagus. Nah, itu kita sepakat bahwa sampai detik ini yang kami sebut negara maju ada satu Amerika Serikat, Ya. dua Kanada karena berdekatan dengan Amerika, juga sistem pendidikannya sama bagusnya. Meskipun mungkin dari segi negara majunya dia masih di bawah, tapi dari segi sistem pendidikan sangat bagus. Masuk kita ke dua itu di Amerika ya kan, ya. tidak ada lagi yang di bawah-bawah, kita belum anggap itu negara maju. Selanjutnya kita masuk ke Eropa. Nah, di Eropa ini ada namanya Inggris yang masih kita anggap itu sebagai negara maju dan juga mempunyai sistem pendidikan yang sangat kuat secara tradisional. Di situ ada Universitas Oxford, Cambridge, London School of Economics, ada Universitas Edinburgh dan lain sebagainya. Selanjutnya Jerman, nah ini juga adalah ikon pendidikan dunia saat ini. Semua kalau sekolah ke Jerman udah pokoknya image-nya luar biasa dari segi teknologi, bahkan sekarang ekonomi, kedokteran, semua ini cukup kuat. Dan sampai detik ini di Eropa memang Jerman adalah negara terkuat di Eropa dari segi pendidikan dan teknologi. Terus masuk ke Belanda, meskipun Belanda negara kecil, tapi kami masih anggap Belanda itu mempunyai sistem pendidikan yang sangat pluralistik, berbahasa Inggris, dan juga mempunyai universitas-universitas yang mempunyai budaya internasional kuat. Jadi di Eropa ada Inggris, Jerman, Belanda, dan Prancis. Nah, ini yang banyak orang tidak tahu bahwa Prancis ini ternyata negara juga yang sangat bagus secara tradisional dari segi ekonomi, dari segi teknologi, sains, dari segi kedokteran, ya kan. Orang masih nganggap bahwa ke Prancis hanya belajar fashion mode, padahal ternyata tidak. Kita bisa belajar robotik, aerospace, bahkan industri Airbus sekarang berpusat di Prancis. Jadi 4 negara itu di Eropa ya. Di luar itu kami belum anggap itu negara maju dan dengan sistem pendidikan yang bagus. Selanjutnya kita terbang ke Jepang tentu saja. Dan di Asia itu sampai saat ini Jepang yang masih kami anggap adalah suatu negara yang sangat bagus, layak, sistem pendidikan juga bagus, terbukti dia ekonominya, industrinya, teknologinya berkembang. Dan terakhir Australia karena berbahasa Inggris dan juga sistem pendidikan juga sangat bagus, mengadop kepada Inggris dan Australia. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan mungkin kami anggap Korea Selatan dan China mungkin bisa juga kita anggap sebagai tujuan negara. Tapi sementara itu yang tadi kami sebutkan, kemanakah bagusnya anak-anak muda Indonesia menuntut ilmu ke luar negeri, bidang apapun, apakah itu bisnis, teknologi, kedokteran, sains, dan lain sebagainya. Iya. Terus ada yang juga di beberapa informasi yang Euro sampaikan, bahwa banyak orang tua mungkin yang tidak tahu, atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat tidak tahu bahwa beberapa negara, terutama Jerman dan Prancis misalnya, itu sekolah di sana bisa sama murahnya, atau bisa lebih murah daripada bersekolah di Indonesia. Nah, informasi ini perlu sepertinya Pak Bimo sampaikan, elaborasi sedikit, terutama di Jerman dan Prancis bahwa mereka siapapun yang sekolah di sana tidak harus membayar uang kuliah yang tinggi. Nah, bisa disampaikan? Nah, itu juga salah satu yang men-trigger kami untuk menggaungkan program ini, ternyata bahwa sekolah ke luar negeri, ke negara maju, dan ini nggak main-main negara ini, Jerman dan Prancis ternyata sejak zaman dulu itu tidak mengenakan uang kuliah bagi orang-orang yang kuliah di sana, apakah itu orang asing, apakah itu warga negaranya, bahkan orang asing gitu loh. Dan ini sejak zaman Pak Habibie dulu kuliah tidak ada uang kuliah, zaman saya tidak ada uang kuliah, bahkan sekarang juga. Nah, inilah kesempatan yang harus jangan disia-siakan. Nah, ini orang Malaysia, orang Cina, orang Korea itu mengambil kesempatan ini nih. Nah, bangsa kita juga jangan kalah mengambil kesempatan ini, bahwa ternyata di suatu negara yang maju dengan sistem pendidikan yang bagus, ternyata uang kuliahnya tidak dikenakan gratis. Nah, kenapa ini gratis? Banyak yang bertanya kan, kok nggak mungkin nih? Ya, memang berbeda karakteristik Jerman Prancis ini. Jerman Prancis ini kan negara sosialis, di mana undang-undangnya menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak untuk kuliah dari SD sampai perguruan tinggi tanpa dikenakan uang kuliah sama sekali. Dari SD sampai S3 Iya, sampai bahkan S3 bahkan harus dibayar. S3 itu bahkan kita kalau kuliah S3 itu dibayar gitu. Nah, itu juga yang saya ingin tekankan, bahwa saya cenderung untuk menggaungkan agar pengiriman mahasiswa itu sejak tamat SMA, bukan tamat S1, karena kalau S2, S3 kita mengirim orang atau kita bergerak ke sana itu sebetulnya udah dibiayain. Yang dibutuhkan adalah tamatan SMA ini, karena
tamat SMA paling susah kan untuk mencari S1. Once udah S1 di sana, untuk mencari S2, S3 itu sangat gampang sekali. Bahkan zaman saya, zaman Pak Habibie, dan zaman sekarang ini rata-rata kalau orang sudah sekolah ke luar negeri biasanya pasti lanjut ke S2 atau S3. Selamat dimulainya penayangan TVD mulai hari ini 17 Agustus 2015. Semoga terus berkarya, bekerja, dan menghasilkan pencerdasan kepada masyarakat kita. Selamat sekali lagi, selamat. Nah, ini kan sebenarnya yang diperlukan, dan saya lihat di sini yang luar biasa yang Pak Bimo lakukan, bahwa anak-anak ini ada masa persiapan. Betul. Persiapan mereka untuk bahasa, persiapan mereka supaya lulus dan bisa diterima di, katakanlah kita fokus Jerman dan Prancis. Karena ketika dia bisa lulus di sana, dia langsung bisa mendapatkan kesempatan yang sama persis, kesempatan yang diterima oleh orang asli Jerman kuliahnya, bahkan sistem akses perpustakaannya, transportasinya, dan sebagainya. Nah, saya melihat di sini mungkin sisi di mana pemerintah bisa berperan. Bahwa selain kalau nantinya bisa, ya kita harapkan bisa melanjutkan program beasiswa yang seperti dilakukan Pak Habibie. Tapi sebenarnya memulai dengan, katakanlah, mempersiapkan. Sekarang ini ada 500 kabupaten kota se-Indonesia. Kalau mereka mengatakan, apa salahnya misalnya menyiapkan 10 orang, langsung 5.000 orang. Katakanlah kalau terlalu mahal untuk membiayai sekolahnya, kenapa tidak membiayai persiapannya misalnya, pembiayaan kursusnya dulu, lalu kemudian seperti kita katakan, dua negara ini kan yang dibutuhkan adalah persiapan untuk biaya hidup. Biaya hidup ya mungkin juga paling 2-3 kali lipat dari biaya yang dibutuhkan di Indonesia, tapi tentu dengan tingkat kualitas hidup yang lebih baik. Nah, ada nggak spesifik yang Pak Bimo mau sampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena sekarang ini era otonom, sehingga 1 juta Habibie untuk Indonesia ini, saya sih berharap nanti bersama TVD ini, yang nantinya juga kita berkeliling Indonesia, ketemu dengan pemerintah daerah, bupatinya, kepala ketua DPRD-nya, pemerintah daerahnya. Ini saya yakin kalau bekerja sama itu bisa terjadi percepatan. Nah, bisa spesifik nggak Pak Bimo, kira-kira apa nih yang jangka pendek, jangka menengah, yang
pemerintah pusat dan daerah bisa lakukan bekerja sama dengan IABI atau betul. Euro Management, dan kami siap untuk mendukung. Ya, jadi memang step berikutnya setelah kami berjuang dan melakukan sosialisasi kepada individu-individu seluruh Indonesia, memang step yang paling layak harus dilakukan secepat mungkin adalah menghubungi para pemegang-pemegang keputusan di Indonesia, baik level pemerintah pusat sampai kabupaten, ya kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Sangat sederhana sekali sebetulnya, ini ada hanya niat aja nih, niat kuat dari para pemegang keputusan decision maker. Kalau di kabupaten ya bupatinya, kalau di pemerintahan tingkat 1 ya gubernurnya, kalau di pemerintahan pusat ya menteri-menterinya, bahkan presidennya, bahkan juga kalau BUMN juga tuh, mereka punya dana-dana luar biasa. Layak sekali kalau sebagian dana CSR itu bisa diberikan untuk memberikan beasiswa kepada orang-orang itu. Bahkan juga saya menggerakkan juga bank-bank pemerintah, dia bisa memberikan loan uang, ya, itu yang dilakukan. Nah, itu yang kenapa bisa negara Malaysia bisa memboost jumlah mahasiswa asingnya, Bu Marwa, karena dia udah bukan beasiswa lagi dia tipenya. Jadi para mahasiswa itu pinjaman meminjam. Kalau di kita ini kan yang sekarang yang dipermudah adalah meminjam uang untuk beli mobil, beli rumah, konsumtif. Kenapa tidak dibuka program pinjaman kredit pendidikan untuk orang yang mau sekolah ke luar negeri, sehingga jumlah mahasiswa Indonesia yang sekolah ke luar negeri kan akan lebih mudah. Karena kalau beasiswa itu, Bu, kan seleksinya makin ketat sehingga orang yang berangkat pun terbatas. Tapi kalau pinjaman itu kan siapapun bisa, dan saya yakin sekolah ke luar negeri itu tidak harus sangat pintar. Orang biasa aja tidak apa-apa karena di sana kan jadi pintar, karena kan yang penting punya niat, kemampuan bahasanya cukup, sehingga mudah sebetulnya. Nah, bank-bank, bahkan juga saya mengharapkan lembaga-lembaga sosial, partai-partai politik juga untuk mengkader, dia pasti punya dana-dana ini. Bahkan juga lembaga-lembaga BAZIS, ya kan, dia punya dana-dana dari umat, infak sedekah, itu harusnya sebagian kita bisa sisihkan untuk pengiriman mahasiswa ke luar negeri, dan ternyata tidak semahal yang dibayangkan. Nah, yang paling cepat adalah ya para pemerintahan di bupati, wali kota, bu gubernur, karena saya lihat dia mempunyai dana APBN itu. Dan beberapa kabupaten sudah melakukan, ya. Salah satunya Tapanuli Selatan, Depok, terus Subang, dia mempunyai dana setiap tahun dia bisa ngirim 10 orang, Bu. Dari budgetnya dia itu, katanya dia bisa punya uang sekitar 2 miliar untuk pengiriman per tahunnya, dan itu sesuatu yang cukup kalau menurut saya. Karena sekolah ke luar negeri tidak semahal yang dibayangkan, karena hanya biaya hidup saja. Biaya hidup itu hanya sekitar 500 euro, Bu. Jadi sekitar 7,5 juta per bulan. 7,5 juta per bulan itu hampir sama dengan biaya hidup di Depok, di Bandung, di Grogol, di Surabaya dan lain sebagainya. Jadi saya sih mengharapkan pemerintah ini punya niat yang kuat, punya komitmen yang sama, bahwa ternyata di antara dana-dana itu sisihkan sebagian untuk pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Dan ini adalah program jangka panjang, ada investasi yang harus dilakukan, mau atau tidak mau, ya kan. Sudah levelnya kita ini mempercepat kemajuan bangsa. Dan saya mengharapkan pengiriman itu tidak di dalam negeri tapi di luar negeri, karena ternyata di luar negeri tidak sesusah yang dibayangkan, tidak semahal yang dibayangkan, sehingga apa salahnya, apalagi globalisasi ini membutuhkan orang-orang yang mempunyai mindset internasional, yang punya kemampuan beradaptasi, kemampuan bahasanya juga baik, sehingga itu akan mempercepat kita bergaul dengan dunia internasional. Jadi itu, Bu, jadi yang saya harapkan ada pemerintah semua bergerak untuk melakukan itu semua. Yang menarik, ternyata ada beberapa daerah yang sudah melakukan. Sudah melakukan beberapa. Jadi tadi Tapanuli Selatan, Depok, Subang. 3 nih ya. 3. Nah, harusnya 3 ini bisa dicontoh nih oleh bupati-bupati dan wali kota lain di seluruh Indonesia. Kalau 10 harusnya saja, bisa itu. 10 saja tiap tahun. Kali 500 sudah 5.000. Nah, dan tentu tahun depannya bisa lebih banyak lagi, dan tentu kalau ini terjadi, impian kita untuk mewujudkan 1 juta Habibie untuk Indonesia lebih cepat. Ini bisa lebih cepat. Mungkin ada tambahan, Pak Bimo, barangkali bisa kalau IABI misalnya, apa boleh dijelaskan teman-teman yang alumni itu
apa saja yang sedang dilakukan saat Iya. ini, Pak? Nah, jadi kebetulan saya adalah Sekjen IABI. IABI ini Ikatan Alumni Program Habibie. Jadi dulu para mahasiswa yang dikirim oleh Pak Habibie sejak tahun 80 sampai 97 itu sekarang usianya udah antara 40 sampai 50-an tahun. Nah, mereka sekarang berkumpul membentuk suatu ikatan alumni. Memang ikatan alumni ini adalah ikatan alumni yang mengumpulkannya berat nih karena mereka tersebar di mana-mana. Seluruh dunia ya? Seluruh dunia, ini udah bukan levelnya Indonesia lagi, di seluruh dunia. Dan mereka ini dulu adalah berangkat sejak tamat SMA, sehingga memang untuk mengumpulkannya itu sangat berat. Tapi alhamdulillah setelah 2 tahun ini berdiri, alumni kita, target kita ada 4.000 orang, ya, sampai sekarang yang tercatat 2.000 orang, yang aktif mungkin sekitar 500 orang. Nah, saya termasuk sekjennya dan kita sekarang melakukan berbagai macam networking. Kita juga salah satunya ya ini, salah satu ruh kita mendirikan IABI ini adalah untuk menggaungkan kembali program pengiriman mahasiswa Indonesia ke luar negeri sejak tamatan SMA. Kita menganggap bahwa jangan hanya berhenti di generasi kita kebanggaan ini kan, dulu kita bangga semua bisa sekolah ke luar negeri, itu kan kebanggaan ini sekarang udah hilang Bu di anak-anak SMA di Indonesia sekarang. Mereka sekarang hanya dijelaskan bahwa kuliah itu hanya di lokal saja, padahal di Malaysia, Vietnam orang tuh udah dibuka bahwa sekolah S1 itu ternyata ada banyak lagi di luar. Nah, ini yang saya agak miris, sedih, ikatan alumni juga sedih, IABI, sehingga untuk itulah kita mempunyai ruh yang sama bagaimana kebanggaan ini juga turun ke anak cucu kita. Zaman kita dulu aja bisa, yang 30 tahun lalu hanya digerakkan oleh seorang Habibie, masa sekarang tidak bisa? Kita kan sekarang udah ribuan kita Habibie ya kan, dan kita udah dididik pernah di luar negeri, masa tidak bisa? Dan saya yakin bisa. Teknologi sudah ada, sosial media di mana-mana, informasi ada, konsultan-konsultan seperti Euro Management juga sudah tersebar di mana-mana, sehingga itu mempermudah orang untuk sekolah ke luar negeri, Bu. Dan juga kemampuan ekonomi generasi sekarang juga sudah mulai meningkat. Dari segi pemerintahan juga kita juga sudah bagus, Bu. Jadi saya yakin program ini terus bisa bergulir, apalagi didukung oleh pemerintah baik dari level wali kota, pemerintah tingkat 2 sampai ke pusat sekarang. Nah, ada tambahan lagi, Bu. Sekarang ini ada namanya program beasiswa LPDP. Nah, LPDP ini adalah kita dengar mempunyai dana abadi yang luar biasa sampai triliunan rupiah. Cuma memang kritik saya adalah pengiriman mahasiswanya belum sistematis, belum ada sosialisasi sehingga orang tidak banyak yang tahu ini. Dan juga kedua adalah pengirimannya masih sebatas tamatan S2, S3. Nah, itu yang saya agak kritik. Harusnya yang dimulai pertama tamatan SMA, karena inti pengiriman mahasiswa ke luar negeri harus tamatan SMA. Itu yang dilakukan oleh Bung Karno, itu yang dilakukan oleh Presiden Habibie, dan itu yang dilakukan oleh semua negara tetangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian Harlan, Ketua Yayasan Tabung Umat Saling Sapa. Saya penuh syukur mengucapkan selamat dengan makin kayanya dengan hadirnya TVD. Selain rasa syukur saya yang dalam tadi, teriring suatu harapan agar TVD bisa memperkaya konten-konten yang mencerahkan, konten-konten yang menginspirasi. Negeri ini untuk tumbuh, untuk bangkit, butuh inspirasi hebat dari para guru, dari para inspirator, dari para tokoh yang berkenan membagikan bagaimana mereka menjadi sukses, bagaimana mereka melakukan perjuangan untuk membangkitkan negeri ini menjadi lebih baik. Dan saya berharap TVD bisa menjadi salah satu TV yang juga ikut memperkaya konten-konten positif, konten-konten yang mencerahkan untuk negeri ini yang lebih baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam etnis, suku bangsa, seni dan budaya tampil dalam kemandirian. TVD Lazuardi Katulistiwa. Jadi itu sedikit harapan saya, dan juga kalau hanya sebatas LPDP yang menggerakkan akan sangat lama. Kemampuan suatu institusi mengirimkan orang kan terbatas, paling setahun bisa hanya 100. Tapi kalau semua 500 kabupaten, 500 BUMN mempunyai program yang sama, 500 bank-bank kita, yayasan-yayasan,
organisasi massa, bahkan organisasi keagamaan Muhammadiyah, NU itu harus punya suatu program-program. Lagi ICMI ya. ICMI juga itu pasti punya dana-dana dan gampang mencari dana. Tinggal ada niat itu bahwa sekarang dana-dana itu jangan hanya untuk membuat WC, membuat taman, membuat untuk sunatan, tapi juga pendidikan yang penting, karena dengan mendidik orang apalagi ke luar negeri itu akan meningkatkan harkat martabat si anak-anak itu. Dan IABI juga gitu Bu, anak-anak IABI dulu itu orang-orang biasa semua, bahkan petani, bahkan anak guru, tapi sekarang mereka meningkat itu level pendidikannya, level keluarga itunya dan lain sebagainya. Itu kan karena hasil pendidikan. Iya. Jadi itu yang saya ingin mengharapkan kepada para pemimpin bangsa, decision maker, untuk di antara kesibukannya jangan lupa terhadap program ini. Itu yang kehebatannya Pak Habibie, Bu Marwah. Di antara kesibukan yang super padat zaman dulu itu kan kita tahu bagaimana padatnya Pak Habibie, tapi dia masih bisa memerintahkan kirim ya 2.000 orang ke luar negeri. Bayangin kenapa sekarang pemimpin kita tidak bisa seperti itu, padahal kan ada akses itu gitu loh. Ya, gitu loh, Bu. Alhamdulillah ya. Kita semua ya, saya termasuk penerima beasiswa yang sama. Kemudian sekarang Ketua Umum PKS ya? Iya, nah itu Ketua Umum PKS juga adalah alumni kita juga, dulu dikirim tamatan SMA juga. Iya. Terakhir nih Pak Bimo. Iya, betul. Kalau kita lihat ya, kita kan bicara kebangkitan peradaban. Betul. Jadi kita berharap peradaban itu kan berputar ya. Betul. Setelah pernah Mesir, pernah Yunani, Eropa dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa peran pendidikan ini sangat penting, terutama yang dikirim ke luar negeri. Bahkan di tulisan yang Pak Bimo jadikan dasar untuk kebangkitan atau program Suyut Habibie untuk Indonesia ini juga memperlihatkan proses itu ya. Bagaimana Eropa misalnya belajar mungkin dari peradaban sebelumnya. Mungkin bisa sedikit menggambarkan bahwa yang kita lakukan ini bukan sekedar mendidik ini, kita akan membantu negeri ini bangkit. Ini waktunya nih. Eropa. Nah sekarang bergerak ke Asia, jangan sampai ketika di Asia Indonesia tertinggal gitu loh. Nah ada gambaran yang menarik gitu Pak Bimo ya, mungkin bisa ditutup dengan proses yang luar biasa menurut saya itu, gagasan Bapak yang sangat besar untuk kebangkitan peradaban. Gagasan saya yang mencetak Suyut Habibie untuk Indonesia salah satunya tadi memang tadi satu lagi, bahwa memang apa yang kita lakukan ini sebetulnya inline dengan apa yang terjadi 1000-2000 tahun lalu, tidak pernah berubah ini. Nah, contoh nih, peradaban itu kan bergulir terus nih. Semua peradaban maju itu proses sama seperti apa yang kita akan lakukan sekarang. Pertama peradaban Islam, itu dia juga mencari ilmu, menerjemahkan ilmu, mencari pusat-pusat ilmu-ilmu dari Yunani Romawi. Nah, majulah peradaban Islam. Nah, Eropa merasa tertinggal kan. Dulu zaman Islam kejayaan di Baghdad, di Cordova, di Mesir ya, di Kairo itu, Alexandria itu Eropa itu dunia gelap udah ya kan. Jadi yang disebut beda sejarahnya, belum mandi, belum ngapa-ngapain tuh, pokoknya barbar katanya negara Eropa itu. Tapi dia mempunyai keinginan yang sama untuk maju juga. Akhirnya para orang-orang rakyat Eropa tuh belajar sampai berhari-hari untuk datang ke pusat-pusat budaya ilmu pengetahuan Islam di Cordova, di Spanyol, kebetulan agak dekat di Eropa, Cordova, Syria, Damaskus, terus ke Palestina dan lain sebagainya. Nah, Eropa maju. Nah, Jepang tidak mau ketinggalan, persis sama apa yang dilakukan oleh Jepang dengan adanya restorasi Meiji, Bu Marwah, itu ternyata saya baca sejarahnya itu persis sama, mengirim mahasiswa. Inti restorasi Meiji itu dia ingin bangsa Jepang sama persis seperti bangsa Eropa. Caranya bagaimana ya supaya cepat dikirim ribuan orang ke Eropa, Bu? Itu yang dilakukan oleh Jepang saat itu. Saya juga tidak ngeh sebelumnya. Ternyata restorasi Meiji itu intinya mengirimkan anak-anak muda belajar ilmu pengetahuan di Eropa supaya dia bisa membuat senjata, membuat kapal katanya, membuat pesawat terbang dan lain sebagainya. Bahkan tahun-tahun 1900 itu banyak foto-foto di universitas di Amerika, Bu. Itu mahasiswanya orang-orang Jepang itu. Foto-foto zaman dulunya itu saya lihat, saya dulu kuliah di North Carolina State University, ada foto tua itu orang-orang Jepang gitu, tahun 1901, 1902. Nah, itu Jepang melakukan yang sama. Dan juga nah, itu artinya prosesnya sama memang, bagaimana mendatangi pusat-pusat budaya, pusat-pusat ilmu pengetahuan agar bisa mengambil ilmu pengetahuan dibawa ke negaranya untuk diadopt sehingga dengan lebih cepat dia bisa menguasai teknologi kan itu. Dan itu yang dilakukan oleh Korea Selatan kalau menurut saya sekarang itu success story.
kehebatan proses ini adalah Korea Selatan. Saya pikir sekarang Korea Selatan sudah menjadi negara maju karena melakukan proses maju itu. Nah, ini Indonesia jangan ketinggalan, apalagi tahun 2030 katanya menurut McKinsey Report, Bu. Ya, banyak orang udah tahu nih bahwa Indonesia akan menjadi 7 besar negara maju dunia setelah Amerika, Rusia, Cina, India, Brazil katanya ya. Tapi prediksi ini tidak akan berhasil, saya yakin, kalau program-program seperti ini, pengiriman mahasiswa ke luar negeri tidak dilakukan atau bahkan berhenti atau tidak masif. Saya pikir akan fatal, ini tidak akan bisa terjadi. Itu hanya prediksi di atas kertas saja. Dan ini harus salah satunya untuk mempercepat agar 2030 bangsa Indonesia maju, menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan juga bisa mempunyai posisi yang kuat di level Asia minimal adalah dengan proses pengiriman ini. Karena ini akan mempercepat pembudayaan bangsa Indonesia dan kebangkitan peradaban. Dan saya harapkan kebangkitan peradaban ini di Asia dan dimotori tidak hanya oleh Cina, tapi oleh Indonesia. Tidak ada lagi, saya pikir, masa oleh Malaysia atau Vietnam itu dari segi jumlah penduduk kecil. Kita kan mempunyai demografi, bonus demografi yang luar biasa seperti Cina, Bu. Jadi kitalah yang harus mendominasi ini selain Cina, saya pikir, ya kan. Jadi ya kita tunggu dalam 10-20 tahun, dan ini membutuhkan komitmen dari seluruh pemimpin bangsa kita dari level bupati sampai presiden untuk menggaungkan program ini, sama seperti seorang Habibie dulu 30 tahun menggaungkan program ini. 2.000 orang, zaman masih susah, sekarang zaman sudah enak, harusnya ratusan ribu bisa terkirim, ratusan ribu. Iya, luar biasa. Jadi melalui pikiran, gagasan dan kerja keras Bapak Bimo Sosongko, kita yakin Indonesia dari 2.000 menjadi 20.000, 200.000, ya, betul. Dan 1 juta jumlah penduduk dan anak didik terbaik kita bisa dikirim ke seluruh tempat-tempat terbaik di dunia. Bukan berarti kuliah di Indonesia tidak baik, tapi dibutuhkan kontribusi pikiran-pikiran besar dan dari peradaban-peradaban yang sudah maju duluan untuk kita berinteraksi dan mengambil dari mereka. Begitulah yang dilakukan oleh negara-negara yang saat ini memimpin peradaban. Dan begitu pula lah yang harus kita perjuangkan bersama. Dan saya bersama Pak Bimo Sosongko dari Euro Management mengharapkan partisipasi, dukungan dan doa para pemirsa sekalian. Dan kami berharap dari program ini akan lahir dan berlanjut dan sukses program Sejuta Habibie untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bimo. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Semoga di dalam peringatan yang ke-70 ini kita bisa mengambil banyak hikmah dari peringatan-peringatan yang selalu kita rayakan tiap tahun. Saya ingin mengatakan ada 3 setidaknya hikmah yang bisa kita ambil dari perayaan 70 tahun Indonesia Merdeka. Yang pertama adalah kita bisa mengambil hikmah berupa rasa syukur dan menghormati mereka-mereka yang telah berjasa bagi kepentingan negara kita, yang memerdekakan Indonesia, yang mengisi pembangunan Indonesia. Dengan itu kita insya Allah akan menjadi bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa para pendahulunya. Yang kedua, dengan peringatan 17 Agustus ini, kita sebagai bangsa terus-menerus diingatkan tentang potensi-potensi yang kita miliki. Kita adalah bangsa besar, kita bukan bangsa kecil, dan kita memiliki potensi untuk menjadi besar. Ada 3 modal yang kita miliki sebagai bangsa, yaitu pertama adalah jumlah penduduk yang sangat besar, kita nomor 4 di dunia. Ini merupakan potensi yang sangat luar biasa kalau kita bisa memanfaatkannya, bisa memberdayakannya dengan sebaik-baiknya. Apalagi di era bonus demografi yang dimulai dari tahun 2012 sampai nanti tahun 2030-an, itu kalau dimanfaatkan akan menjadikan kita bangsa yang disegani. Yang kedua adalah kita punya potensi dari sisi sumber daya alam. Hampir tidak ada sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh Indonesia.
Kita bisa menyebut apa saja, insya Allah ada di Indonesia. Artinya kita insya Allah bisa memberikan satu kontribusi karena kekayaan sumber daya alam ini. Dan yang ketiga, modal yang kita miliki adalah modal sosial. Kita bangsa yang sangat majemuk, kita bangsa yang memiliki keragaman budaya, keragaman suku, keragaman agama. Selama 70 tahun ini sudah terbukti kita menjadi bangsa yang terus rukun. Dan kalau kita runut ke belakang sebelum kemerdekaan, tentu usia kita, keharmonisan kita itu sudah terbangun ratusan tahun. Ini merupakan modal ya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, di mana ada bangsa-bangsa yang tadinya memiliki keragaman tapi akhirnya hancur, lebur. Nah, ini merupakan modal. Jadi 3 modal ini menurut saya penting buat kita ke depan ya. Nah, dalam konteks modal sosial saya ingin menekankan, dan ini harus kita jaga terus selamanya. Yang pertama adalah modal sosial berupa rasa kepemilikan ya, sense of belonging. Kita ini sebagai bangsa tidak boleh ada satupun rakyat Indonesia yang tidak merasa memiliki negeri ini. Negeri ini adalah milik kita semua. Tapi di sisi lain juga tidak boleh ada seseorang atau sekelompok orang yang merasa hanya dirinya pemilik negeri ini. Negeri ini adalah milik kita bersama. Itu yang disebut sense of belonging. Modal sosial yang pertama. Yang kedua adalah sense of togetherness. Rasa kebersamaan. Kita beda suku, kita beda bahasa, beda budaya, beda agama, tapi kita bisa menjalin kerjasama. Lihat para founding fathers kita, mereka dari beragam agama, tapi mereka bisa kemudian bersama-sama memerdekakan negeri ini dan kemudian membangun fondasi negeri ini di atas perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Karena di atas perbedaan itu, di situ banyak sekali persamaan-persamaan. Disitulah kita bisa membangun sense of togetherness. Dan yang ketiga adalah trustworthiness, saling percaya di antara kita. Mungkin kita dengan perbedaan-perbedaan, ya kita suka salah sangka atau kita berburuk sangka kepada orang. Menurut saya sebagai bangsa, kita harus hentikan prejudis, berburuk sangka kepada orang lain. Kita harus percaya semua anak bangsa yang merasa memiliki negeri ini pasti punya niat baik untuk miliknya tersebut, punya niat baik untuk negeri ini. Nah, nanti di lapangan realitas nyata kita harus lihat siapa yang benar-benar punya niat baik dan siapa-siapa yang bohong niat baiknya. Mereka yang niat baiknya betul, jujur, amanah, pasti perilakunya juga akan memberikan kontribusi kepada bangsa ini lebih baik. Tapi mereka yang hanya sekedar mengatakan niat baik, tapi di lapangan justru banyak menciptakan kerusakan, kemadorotan buat bangsa ini, maka berarti adalah kedustaan. Nah, yang seperti ini itu harus ditindak berdasarkan hukum yang berlaku di negeri kita. Jadi kita bersama-sama saling percaya berdasarkan kepercayaan, ya saling percaya maksud saya. Nanti kalau ada yang memang memanfaatkan kepercayaan itu untuk kepentingan-kepentingan yang buruk, maka kita harus tegakkan hukum. Mereka harus dihukum. Nah, dengan modal sosial yang 3 ini, saya kira ini merupakan modal besar, plus ditambah sumber daya alam, dan yang kemudian adalah jumlah penduduk yang besar. Dengan itu semua, saya kira Indonesia yang sekarang sudah 70 tahun, tidak akan lama lagi Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Mudah-mudahan spirit 17 Agustus ini selamanya kita pegang dan terus hand in hand kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Selendang, ini Lupit yang biasa di Wayang Santri. Ini Bupati Tegal, Pak Entus. Saya menyambut baik dan merasa bergembira, alhamdulillah, dengan ditayangkannya TV Des atau TV Desa. Dengan adanya TV Des ini, maka seluruh kegiatan desa-desa di seluruh Nusantara akan bisa tercover dan akan bisa termonitor. Desa di Kabupaten Tegal bisa dimonitor dari Irian Jaya. Betul? Betul. Nah, itu yang terjadi sekarang, sehingga desa yang semula menjadi objek, bahkan objek penderita, sekarang menjadi subjek yang turut
menentukan sistem, pola, dan perkembangan pembangunan di Indonesia ke depan. Saya yakin dengan adanya TV Des, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Uang dari negara masuk ke desa akan transparan, dan kemudian desa bisa menggunakannya dengan baik. Uang rakyat untuk rakyat, uang negara untuk rakyat, untuk rakyat. Insya Allah makmur Indonesia. Dan Bupati Tegal siap untuk menayangkan launching pertama TV Des Kabupaten Tegal. Selawi Ayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.